Oke, selamat malam teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada. Saya mengucapkan selamat malam dan selamat datang di channel yang luar biasa ini, FFG Biz World. Oke, perkenalkan nama saya Cindy, saya ada di Surabaya. Malam ini saya akan menjadi host Anda semuanya ya. Oke, teman-teman, seperti yang kita ketahui, ada beberapa teman, ada beberapa orang yang mengalami krisis ya, krisis ekonomi, sehingga itu menyebabkan ada yang mengalami penurunan dalam bisnisnya. Ada juga yang kena dampak gitu ya, di PHK atau pengurangan karyawan seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman, ada beberapa teman-teman sekalian yang mengalami hal seperti itu, teman-teman tenang saja, stay tune di channel ini. Oke, ada juga beberapa teman yang lagi mencari satu peluang yang luar biasa. Teman-teman juga harus stay tune di channel yang dahsyat ini, oke? Nah, sebenarnya apa sih channel ini ya? FFG Biz World malam hari ini luar biasa ya teman-teman. Saya dari tadi tuh nungguin jam 8 terus ya, karena saya nggak sabar ini. Nah, ini acara yang hari ini ya, itu luar biasa sekali, namanya Business Summit. Apa itu Business Summit? Jadi entrepreneur dunia itu berkumpul menjadi satu di sini dan mereka akan men-sharingkan tips dan kiat-kiatnya supaya teman-teman itu bisa survive gitu ya di keadaan kondisi seperti saat ini. Saya sudah nggak sabar ya teman-teman, makanya dari tadi tuh lihat jam terus karena malam hari ini luar biasa sekali ya. Jadi teman-teman ingat stay tune benar-benar sampai acara selesai, oke? Nah, teman-teman, saya lihat nih ada satu entrepreneur muda ya. Saya sapa dulu dari Balikpapan. Halo Bro Kelvin. Halo, selamat malam Miss Cindy. Halo Hai. Kelvin, apa kabar? Great, dahsyat luar biasa. Oke, Bro Kelvin, saya ini ya dapat info Bro Kelvin ini luar biasa sekali. Di luaran orang sedang mengalami krisis atau mereka juga sedang mencari-cari peluang gitu ya untuk dirinya. Nah, Bro Kelvin dengan kondisi yang saat ini itu tidak terpengaruh sama sekali. Justru bisnisnya Bro Kelvin semakin naik, meningkat, dan itu sampai naiknya pesat. Bener ya, Bro Kelvin ya? Iya, thanks God. Naik. Boleh dong bagiin tips, kiat-kiatnya untuk teman-teman semua yang stay tune di channel luar biasa ini. Bagaimana sih, apa sih yang harus dilakukan juga untuk teman-teman semuanya? Boleh banget. Oke, Oke, thank you silakan. Miss Cindy. Ya, thank you for having me. Oke, selamat malam semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Kelvin, usia saya 26 tahun, saya seorang entrepreneur dari Balikpapan. Oke, malam ini welcome ya buat yang baru pertama kali hadir di event Business Summit, nih program yang sangat keren banget. Oke, jadi malam ini saya akan sharing ya teman-teman, saya akan berbagi pengalaman saya dalam menjalankan sebuah bisnis, dan apa yang saya sharingkan ini adalah apa yang saya lewati, apa yang saya alami gitu ya. Oke, kalau boleh sharing bahwa ketika memulai bisnis pertama kali, saya memulai bisnis di usia 14 tahun, yaitu kelas 3 SMP ya. Dan di masa itu sebenarnya kalau mau dibilang tantangan, banyak sekali challenge-nya. Saya orang yang nggak percaya diri, pemalu, nggak banyak teman, bahkan cenderung introvert gitu ya. Dan lagi juga sibuk banget, karena waktu itu masa kelas 3 SMP mau lulus ke SMA, tidak punya pengalaman bisnis juga. Nah, tapi bersyukurnya saya adalah waktu itu ada satu kalimat dari seseorang yang menggugah saya. Beliau bilang seperti ini, kalau hari ini kamu melakukan apa yang kebanyakan orang tidak lakukan, nantinya kamu akan mendapatkan apa yang banyak orang lain tidak dapatkan. Dan kalimat itu saya pegang benar-benar, akhirnya saya memulai melakukan bisnis. Singkat cerita, hari ini saya menikmati buahnya, teman-teman. Jadi saya merasakan banyak sekali hadiah gitu ya dari keputusan yang saya ambil waktu itu. Hari ini saya bisa punya bisnis yang menghasilkan income tiap minggu sampai hari ini. Wah, itu sangat membantu sekali ya kondisi sekarang. Kedua, saya juga bisa traveling ke berbagai negara gitu ya, ke beberapa kota, ke beberapa negara dengan penghasilan saya sendiri. Itu ada kesenangan tersendirinya ya. Dan juga di kondisi hari ini di mana orang bilang katanya krisis ya, tapi justru bisnis saya di belakang sana itu malah semakin kenceng karena melalui online gitu ya. Nah, itu yang hari ini saya mau sharing ke teman-teman semua, itu yang saya mau bahas juga ya. Bagaimana di era sekarang yang dibilang orang era milenial ini, bisnis itu sebenarnya siapapun bisa punya kesempatan untuk memulai bisnis. Oke ya. Nah, saya mungkin akan tampilkan gambarnya supaya teman-teman bisa lihat ya di layar. Oke. Nah, kalau mau bicara mengenai bisnis di era sekarang, era milenial gitu ya, sebenarnya teman-teman
mungkin sadari bahwa dulu dengan sekarang itu cara berbisnis tuh beda banget. Kalau saya flashback dulu orang tua kakek nenek saya berbisnis dengan sekarang tuh beda sekali. Apa bedanya? Kalau zaman dulu orang mengerjakan bisnis itu biasanya konsepnya seperti ini. Waktunya kerja tuh dari pagi sampai malam, jam 8 kadang sampai jam 8 lagi gitu ya. Kemudian terikat di satu tempat dan nggak bisa kemana-mana, nggak ada kebebasan. Bahkan dibilang begini, usaha makin rame, malah makin sibuk. Sepi juga pusing, betul ya? Nah, tapi kalau bicara bisnis di zaman sekarang yang dibilang orang era milenial itu konsepnya berbeda banget. Justru bisnis zaman sekarang itu dibilang harus 3 hal ini katanya. Anyone, anytime, anywhere. Maksudnya gimana? Anyone artinya mau latar belakang apapun, ibu rumah tangga, karyawan, pengusaha, anak muda, semua bisa punya bisnis zaman sekarang. Keren ya? Kemudian anytime artinya fleksibel. Melakukan bisnis itu jam berapapun, kapanpun, waktu berapapun kita bisa lakukan. Dan yang terakhir juga anywhere, artinya asal ada laptop, ada internet, dan ada kemauan, bisa punya bisnis. Betul ya? Nah, bicara mengenai bisnis zaman sekarang, kalau saya boleh sharing teman-teman, sebenarnya saya baru paham bahwa bisnis itu ternyata bukan besar kecil penghasilannya. Dulu saya pikir mau dapat banyak penghasilan, berarti pekerjaan saya harus banyak, bisnis saya harus banyak. Tapi ternyata setelah saya baca satu buku ini, yang teman-teman lihat di layar ya, judulnya Cash Flow Quadrant, bagus banget membuka saya punya pikiran. Ternyata kalau bekerja itu bukan besar kecil penghasilan, tapi sumbernya datangnya dari mana. Oh gitu. Nah, ternyata ada 4 kelompok berdasarkan sumber penghasilan. Ada kelompok orang yang bekerja sebagai karyawan gitu ya, employee. Nah, namanya karyawan orang yang ibaratnya menukarkan waktunya, pikiran, tenaganya, dapat penghasilan, dapat gaji ya. Ada kelompok satu lagi namanya self-employee, orang yang bekerja sendiri, seperti pelaku usaha, pemilik toko, bengkel, salon, restoran gitu ya, atau profesional, dokter, pengacara, artis gitu. Nah, prinsipnya sama. Bekerja dulu, menukarkan waktu, tenaga, pikirannya, dapat penghasilan. Nah, 2 kelompok ini tuh ternyata katanya adalah active income. Apa itu? Active income tuh maksudnya harus selalu aktif, baru dapat income. Nah, problemnya gini teman-teman, ini yang saya juga alami ya, namanya active income, itu sekejap bisa habis. Kenapa? Karena sumber penghasilannya datangnya dari manusianya, dari kitanya yang bekerja. Jadi kalau saya bekerja, saya dapat penghasilan. Saya stop bekerja, udah pasti penghasilan tidak datang. Nah, active income tuh rawan banget, apalagi kondisi sekarang ya. Kalau teman-teman tahu yang namanya virus corona, COVID-19 itu hari ini dampaknya ke semua, termasuk ke ekonomi gitu loh. Nah, dan active income ini sendiri dibilang kelompok yang katanya miskin. Miskin kenapa? Bukan karena nggak ada uang. Miskin karena sumbernya itu terbatas banget. Sekejap bisa habis. Karena manusia kita bisa capek ya, kita bisa sakit, musibah bisa terjadi. Dan kalau ada apa-apa dengan kita, udah pasti stop. Sekejap aja ya. Nah, itu namanya active income. Karena kerjanya hanya mencari uang. Nah, menariknya yang saya tahu lebih dalam setelah saya baca buku ini, ada satu kelompok itu namanya business owner, teman-teman. Business owner tuh orang yang punya sistem dan membangun jaringan. Nah, ini yang saya mau garis bawahi juga buat teman-teman semua ya. Namanya jaringan itu adalah kata-kata yang paling disukai banyak pebisnis zaman sekarang. Contoh ya, kalau teman-teman lihat contoh-contoh ini adalah para pebisnis besar yang ada di business owner. Kesamaan mereka satu, mereka membangun jaringan. Contoh seperti pemilik pabrik, pemilik bank, Gojek. Teman-teman, saya dan Anda, kita ini semua jaringannya mereka loh. Jaringan pemakainya, jaringan konsumennya, betul ya? Nah, menariknya, hari ini yang saya mau sharingkan ke teman-teman semua adalah satu bisnis yang saya tekuni, itu ada di kelompok business owner ini. Yaitu ada di satu industri yang namanya network marketing. Wah, ini keren banget. Kenapa? Karena industri ini dibilang adalah industri era milenial, di mana peluangnya besar dan modalnya nggak sebesar kalau kita buka pabrik, betul ya? Nah, ada satu industri, ada satu kelompok lagi namanya investor. Nah, kalau ini orang yang uangnya sudah sangat banyak, diinvestasikan, punya tanah disewakan, akhirnya uangnya menghasilkan uang lagi. Nah, 2 kelompok beda ini masuk namanya passive income. Artinya apa? Mereka bekerja, tidak bekerja pun bisnisnya terus menghasilkan uang. Makanya dibilang kelompok orang kaya. Karena kerja mereka adalah bukan mencari uang, tapi membangun sumbernya uang. Menarik ya? Nah, bicara mengenai bisnis, hari ini saya mau sharingkan satu bisnis yang saya kerjakan, ada di kelompok B, dan nantinya bisa membawa kita ke I, investor gitu ya. Nah, dan bisnis ini menariknya adalah apa? Menjawab kriteria bisnis ideal di era zaman now, milenial. Apa aja sih kriterianya? 1, bisnis zaman sekarang harus bisa online. Kedua, ada menerapkan konsep membangun reseller gitu ya. Ada juga bisa secara investasi itu kecil dan risikonya kecil. Wah, itu ideal banget, benar ya. Kemudian bisa dikerjakan work from home. Teamwork, nah ini penting banget zaman sekarang ya, kita mesti kolaborasi.
dan potensinya besar, marketnya global. Setelah itu sumber passive income yang bisa jangka panjang. Kebal krisis. Nah, kalau teman-teman tahu hari ini kan COVID-19 tuh banyak sekali bisnis pertumbangan gitu ya. Menariknya bisnis ini justru kebal krisis. Bahkan bisa diwariskan, dan yang paling penting, bisnis yang bisa jangka panjang itu ternyata adalah bisnis yang menjawab kebutuhan masyarakat loh. Nah, pertanyaannya sekarang, menurut teman-teman semua, zaman sekarang, apa sih kebutuhan terbesar masyarakat? Kalau saya boleh ngomong ya, 3 hal. Satu, kesehatan. Zaman sekarang penting banget. Apalagi dengan kondisi hari ini, orang semakin aware terhadap kesehatan ya. Kedua adalah dari segi keuangan, ekonomi. Hari ini semua orang butuh namanya bisnis, butuh peluang. Dan yang ketiga adalah lingkungan yang positif. Nah, menariknya adalah bisnis yang hari ini saya tekuni, itu menjawab 3 kebutuhan ini. Asik banget. Oke, kita lihat. Nah, hari ini saya berpartner dengan satu perusahaan yang namanya Bisword. Kalau teman-teman lihat di gambar, dari slogannya aja itu udah menjawab sekali kebutuhannya. Happy, healthy, and harmony. Nah, Bisword ini sendiri company yang sudah global. Teman-teman bisa lihat cabangnya banyak banget di berbagai negara. Dan Bisword hari ini bergerak di satu industri yang sangat gede, teman-teman. Namanya industri kesehatan. Kenapa industri kesehatan? Kalau teman-teman lihat di layar, itu adalah fakta, data bahwa dari Global Health and Wellness Industry, nilai kekayaan industri kesehatan itu 4,2 triliun dolar di tahun 2018, 2 tahun lalu ya. Itu kalau dirupiahkan 60.000 triliun loh teman-teman. Itu sangat besar banget gitu loh kuenya. Dan hari ini makin besar lagi, betul ya. Nah, Bisword ini sendiri hari ini meluncing beberapa produk, dan produk ini sangat menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat. Apa aja? Ada Ezeno, itu pasta gigi yang sangat bagus ya dari Amerika. Kemudian ada Angel Secret, ini adalah pembalut kesehatan membantu berbagai penyakit rahim. Ada Phytomax, ada Alpha Meta, makanan sel yang bagus buat kesehatan, dan Alpha Spin. Ini membantu kesehatan kita secara alami. Saya nggak detail ya mengenai ini, nanti teman-teman bisa ikutin programnya, event-eventnya tentang produk gitu ya. Nah, kalau mau bicara dari segi bisnis, saya melihatnya dari sudut pandang bisnis nih. Produk-produk ini kalau teman-teman perhatikan, repeat ordernya tinggi, kebutuhan pokok, pangsa pasarnya besar banget. Artinya kalau secara bisnis ini duitnya gede sekali, betul ya? Nah, ini banyak dari produk ini sendiri sebenarnya udah banyak sekali kesaksian dari teman-teman di berbagai kota dan negara. Bisa dilihat di gambar ya, penyakit-penyakit yang hari ini banyak dialami, kita memberikan solusi buat mereka. Nah, yang mau tahu nanti lebih dalam, teman-teman bisa ikutin berbagai eventnya. Contoh bulan lalu kita banyak bikin event workshop self healing online ya. Ada tentang anak autis, kemudian ada tentang bagaimana meningkatkan supaya nggak kena COVID-19, meningkatkan imunitas, tingkatkan seksualitas, menjaga supaya nggak kena diabetes, plus menjaga daya tahan tubuh tetap sehat saat puasa. Nah, event-event ini nanti akan ada juga bulan ini, teman-teman bisa ikutin. Oke, kembali ke topik utama. Hari ini saya mau sharing dari sisi bisnis. Nah, teman-teman mungkin bertanya-tanya, berapa sih penghasilan yang bisa didapat gitu ya? Nah, menariknya bisnis ini adalah kita bisa dapat dari $500 sampai $800.000 per bulan, bahkan tidak terbatas. Kalau dirupiahkan 7 juta sampai 10 M. Kalau ngomong 7 juta, zaman sekarang bisa dapat 7 juta sebulan, itu membantu sekali loh ekonominya. Betul ya? Hari ini saya udah dapat bahkan 2 kali lipat, 3 kali lipat kadang. Menarik ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau bicara mengenai bisnis, asiknya bisnis ini adalah apa? Kita bisa milih entry levelnya. Ibaratnya hak usahanya mau yang di mana? Ada silver, gold, platinum, and diamond. Nah, menariknya adalah kata diamond. Diamond is the best. Kenapa? Karena mendapatkan potensi yang terbesar. Di situ ada BV-nya ya, itu satuannya. Oke, bisnis ini kita berkesempatan bisa dapat 9 jenis penghasilan, 9 bonus. Nah, saya sharing 2 di antaranya ya. Satu adalah drive bonus. Ini bonus yang kita dapat dari mereferensi, sharing gitu ya. Berapa besarnya? 20%. Persentase 20% itu gede banget, teman-teman. 20% kalau silver, gold, platinum, diamond. Menariknya drive bonus ini adalah tidak dibatasi. Artinya apa? Teman-teman mau sharing sebanyak mungkin, silakan. Keren ya. Kemudian ada satu bonus lagi yang namanya group bonus. Ini adalah bonus yang datangnya dari kerja sama-sama, kerja tim. Berapa besarnya? Kalau silver, gold, platinum 10%. Diamond bisa 12 hingga 20%. Nah, kata kuncinya berarti di mana? Di diamond. Karena diamond adalah the best package-nya. Oke. Bahkan angka maksimalnya dari diamond bisa mencapai berapa? $800.000. 10 M, teman-teman. Zaman now bisa dapat penghasilan segitu, itu keren banget dan sangat masuk akal. Betul ya? Nah, oke, sekian. Simpel banget ya penjelasannya. Nah, di sini bersama dengan saya
ada seorang pengusaha. Kalau saya sharing dari sisi anak muda ya, generasi milenial, di sini ada seorang pengusaha pengusaha eksportir dari Semarang. Kita pengen dengar ya sharingnya beliau ya, pengusaha melihat bisnis ini seperti apa ya. Saya sapa, halo Bapak Stephen, selamat malam. Halo Bro Calvin. Ya, halo. Selamat Boleh malam. sharing Pak Stephen? Ya, Boleh minta oke. sharingnya? Terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Stephen. Background saya adalah pengusaha. Saya adalah pengusaha ekspor import. Saya memulai di bisnis saya sejak tahun 2010 lalu, tepatnya di bulan Desember. Dan saya mulai ekspor di tahun 2012 ke Amerika. Dan hingga saat ini saya sudah mengekspor lebih dari 20 negara ya. Dan mungkin jadi ada pertanyaan apa hubungan saya dengan FFG ya, seorang pengusaha dengan FFG. Jadi sekitar bulan Februari kemarin itu saya ada diundang oleh seorang teman untuk menghadiri sebuah undangan ya, presentasi bisnis. Ya pada waktu itu saya jadi bertanya-tanya, ini undangan apa gitu ya. Jadi tidak terbuka dengan hal-hal yang baru. Jadi saya memutuskan menjadi seorang yang terbuka, membuka hati saya, membuka pikiran saya, dan saya memutuskan untuk lihat aja deh bisnisnya seperti apa sih gitu ya, undangannya seperti apa sih gitu ya. Jadi di situ ada 3 hari. Di hari pertama saya datang memang agak terlambat, cuman saya ikuti aja yang disampaikan oleh pembicaranya. Pada waktu itu adalah Bu yang di workshop itu mulai dijelaskan mengenai produknya ya. Jadi produknya itu adalah produk Alfameta, itu beras merah organik gitu ya. Wah, ternyata beras merah organik ya. Saya ini bergerak di bidang organik juga gitu kan. Produk-produk saya adalah produk-produk turunan organik yang internasional punya. Jadi pasarnya ke luar negeri semua ya, ke Eropa, ke Amerika gitu. Jadi kemarin saya lihat ini ngomong organik ini bener produknya organik atau asal ngomong nih. Setelah saya lihat tuh, loh ada logonya ini, logo organik USDA dan EU gitu ya, menarik banget ikannya nih, cocok dengan saya gitu kan. Dan setelah itu saya tunggu-tunggu apakah ada sertifikatnya juga. Ternyata pada slide berikutnya keluar sertifikat organiknya. Jadi saya semakin mantap, ini kayaknya bisnis ini nyambung ya dengan saya punya nih ya gitu ya. Itu ternyata bisa untuk mengatasi stroke gitu ya, diabetes, kemudian kanker, tumor. Jadi wah menarik banget kayak produknya gitu kan. Pada sesi terakhir itu saya diminta ditanyakan ya, apakah Bapak waktu itu saya berpikir bila saya join pada waktu itu, saya tahu produknya bagus ya, tapi saya berpikir produk lain pun dari multi level yang lain itu banyak sekali dan bagus-bagus gitu lah. Jadi kayaknya nanti dulu deh, saya nggak jangan sekarang deh, saya tak coba lihat deh hari ketiga itu apa sih gitu kan. Ternyata hari ketiga dibilang, ya Pak boleh Pak nanti hari ketiga tentang bisnisnya. Oke saya datang deh besoknya ya. Jadi saya putuskan untuk datang juga di hari ketiga. Di situ Bu In kembali setelah pada akhir sesi ya, ternyata bisa sampai passive income ya. Jadi apa namanya, financial freedom segala macam, time freedom itu wah kayaknya menarik banget nih. Bu In pada waktu masuk di bisnis ini dia mengalami tantangan keuangan ya, habis ada utang 900 juta, kemudian ada tantangan dari suaminya juga dari pihak anaknya ya, ada sakit ya, dan dia waktu join ke bisnis ini pun bulan bisa mengembalikan hutangnya dengan lunas. Kemudian pada tahun kedua bahkan mendapatkan income bonus yang lebih besar lagi untuk dibelikan aset yang berharga gitu ya. Dan kemudian setelah saat ini dia bilang, hari ini saya bekerja ataupun tidak, saya terus mendapatkan uang saya terus mendapatkan income saya terus mendapatkan bonus saya. Saya bilang, wah luar biasa banget ya. Bahkan setiap minggu, wow gitu ya. Saya membandingkan dengan diri saya selama 10 tahun ini, walaupun memang saya harus bersyukur ya, di tempat-tempat lain mungkin pada kesusahan, mengalami tantangan ya. Saya tidak mengalami hal itu gitu ya. Tapi kalau saya boleh lihat, saya tanya Bu,
Ibu itu di sini sudah berapa lama? Oh, saya di sini sudah sekitar 14 tahun. Wah, ternyata nggak jauh beda ya dengan saya ya. Jadi kemudian saya pikir-pikir, wah kok menarik banget ya, saya sudah di bisnis ini 10 tahun, tapi saya masih terlibat dengan bank. Saya setiap bulan harus membayar bunga bank gitu ya. Saya beli aset pun, beli rumah, saya pakai pinjam uang bank juga, pakai KPR. Jadi ya di satu sisi saya tanya Ibu, ini modalnya untuk join berapa sih? Oh kecil kok, modalnya cuma 16 juta aja, Bapak bisa join dapat upgrade-an dari platinum jadi diamond gitu ya. Oh ya, hanya dengan segitu Ibu bisa mendapatkan income segitu besarnya sampai hari ini? Wow, gitu kan saya bilang kan. Oke, Bu, baiklah saya putuskan untuk hari ketiga itu saya putuskan untuk join gitu ya. Jadi Bapak mau ambil yang mana? Oh, saya putuskan yang maksimal aja karena saya mau maksimal juga hasilnya gitu kan. Baik, jadi setelah itu saya bergabung dan kemudian saya mulai memasarkan bisnisnya maupun produknya ya gitu ya. Dan nggak lama setelah itu ada program yang saya minati, ternyata tentang autis ya. Pada waktu itu di Semarang akan diadakan seminar tentang anak-anak autis dengan menggunakan terapi alpha spin dan alpha meta gitu ya. Tetapi pada waktu itu coronavirus itu mulai terasa dampaknya dan akhirnya di kota kami di Semarang itu harus ditiadakan, tidak boleh ada aktivitas fisik ya, pertemuan fisik. Akhirnya dialihkan menjadi online gitu ya. Jadi sempat kaget juga. Tapi saya tetap berusaha untuk positif dan tidak pesimis ya. Akhirnya saya coba untuk menghubungi orang-orang yang ada di internet yang saya kenal di HP saya, orang-orang yang mungkin anaknya ada kekurangan ya, kelemahan fisiknya secara autis ya. Untuk saya hubungi dan dapatlah hampir 40 nama pada waktu itu. Dan setelah acara selesai, tidak saya sangka-sangka ternyata ada teman saya yang langsung mau memutuskan untuk join gitu ya. Mau pilih yang mana Pak? Oh, saya pilih yang ini aja deh, maksimal aja deh. Saya mau pilih yang ini buat anak saya. Karena saya lihat produknya kayaknya bermanfaat banget, ini saya harus mencobanya gitu kan. Dan setelah itu saya follow up juga teman-teman yang lain, ternyata ada juga yang mau mencobanya alpha meta gitu ya. Saya pikir wow gitu ya, ini padahal saya ini jalannya secara online loh. Tapi kok saya bisa dapetin ini ya orang ya, bisa juga ya. Nah, kemudian setelah itu acara selesai, COVID makin santer ya, makin keras. Jadi kita makin susah gerakannya. Jadi ya kita cuma bisa mengandalkan online, seminar-seminar online. Dan nggak disangka-sangka ternyata, saya kok bisa mendapatkan orang-orang baru ya, teman-teman baru gitu ya. Jadi wah ini bisnis ini menarik banget gitu kan. Terus setelah produknya sampai, saya juga coba produknya itu ya. Jadi saya konsumsi alpha meta selama 3 kali sehari. Yang saya rasakan seperti ini. Jadi saya ini punya kelemahan fisik yaitu penderita asma ya. Jadi kalau yang berhubungan dengan hidung, tenggorokan gitu ya, mulut itu sudah namanya masuk angin gitu ya, pilek, batuk, radang tenggorokan. Kalau sudah radang tenggorokan biasanya pasti akan membuat lendir di paru-paru saya itu kan banyak. Jadi efeknya pasti asmanya keserang. Nah, tapi sejak konsumsi ini saya tuh nggak pernah ada namanya masuk angin, saya nggak pernah ada namanya batuk. Jadi saya merasa wah ini produk ini kok luar biasa banget ya. Buat saya ini dampaknya tuh terasa sekali gitu ya. Ya jadi di sini ya teman-teman sekalian saya menitip pesan kepada teman-teman sekalian, walaupun di masa-masa sekarang ini kita menghadapi tantangan COVID seperti ini ya, bukan berarti itu kita tidak bisa produktif ya, kita tidak bisa menghasilkan sesuatu, kita tidak bisa menghasilkan uang. Tapi dengan cara yang diajarkan oleh FFG, sistemnya, produk yang luar biasa, itu segala sesuatu jadi mungkin gitu ya. Kalau di luar sana mungkin banyak teman-teman yang kesulitan secara keuangan, mereka harus meminta bantuan pemerintah untuk bantuan dana ya. Kita di sini malah bisa mandiri gitu. Kita malah bisa menolong teman-teman yang lagi membutuhkan gitu. Jadi jos banget ya produknya dan juga bisnisnya. Jadi walaupun saya baru berjalan di sini itu sekitar 2 bulan lebih ya, saya sangat merasakan manfaatnya dan saya sangat suka dengan bisnisnya. Jadi yang saya impikan yaitu kebebasan finansial. Jadi saya akan rintis di bisnis ini sampai suatu saat saya mengalami kebebasan finansial dan juga kebebasan waktu. Gitu. Ya mungkin segini saja sharing dari saya. Semoga sharing saya bisa menginspirasi teman-teman. Sukses selalu buat teman-teman. Wow, dahsyat sekali ya
sharingnya teman-teman. Ada Bro Kelvin gitu ya. Anak muda, dahsyat sekali. Thank you Bro Kelvin. Dan satu lagi Bapak Steven gitu ya, latar belakangnya seorang pengusaha ekspor impor. Wow, saya belajar banget dan saya terinspirasi gitu ya. Jadi bagi teman-teman Anda yang terinspirasi mendapatkan hal positif atau apapun gitu ya, Anda terinspirasi dan kepingin bagiin link ini ke teman-teman, silakan share teman-teman ya. Kalau juga bisa leave komen, saya lihat di sini komennya banyak sekali ya, teman-teman bisa leave komen kayak gitu, like and subscribe, oke? Dan ingat kalau ada yang membutuhkan, yang sedang mencari peluang, atau ada orang yang Anda sayangin, orang yang Anda cintai, yang mau dibagiin link ini, segera bagikan ya teman-teman. Oke, wow luar biasa. Nah sekarang saya ada satu teman lagi ya gitu ya, saya mau belajar juga gitu. Nah bagi teman-teman yang mempertanyakan gitu ya, bertanya-tanya gitu, bagaimana sih caranya juga menjalankan bisnis yang seperti ini? Apakah saya bisa? Langkah-langkahnya seperti apa? Nah saya akan mengundang seorang ibu yang sangat luar biasa ya, dia dari Makassar dan background-nya adalah senior manager suatu bank BUMN besar di Indonesia. Oke, saya akan sapa dulu. Halo Bu Minja. Halo, selamat malam Mbak Cindy. Salam Bu. Wah, dahsyat selalu ya Mbak Cindy. Bu, tadi saya dapat dengar info ya dari Bro Kelvin, dia bilang ini bisnis milenial seperti ini ya, terus sharingnya Bapak Steven juga luar biasa. Saya kepingin tahu Bu, gimana caranya ya untuk menjalankan bisnis ini supaya sama kayak yang dialamin Bro Kelvin juga sama Pak Steven. Gimana Bu kiat-kiatnya? Boleh di-sharingkan ke teman-teman semuanya Bu yang ada di channel ini? Oke, baik Mbak Cindy. Perkenalkan ya, Bro and Sis, nama saya Vince. Saya bekerja di salah satu bank BUMN dan saya bekerja itu sekitar 17 tahun. Dan malam hari ini saya tidak sharing ya mengenai profesi saya sebagai seorang bankers, tetapi malam ini saya akan sharing mengenai profesi yang sedang saya tekuni dan saya jalani adalah sebagai seorang entrepreneur. Nah, saya flashback sedikit Mbak Cindy pada saat saya baru bergabung di bisnis ini ya. Waktu itu saya kebetulan membaca di sosmed ya, teman saya itu lagi ada di satu negara liburan, dan saya juga kebetulan ada di satu negara juga liburan sama-sama. Saya tanya, loh, lagi di mana gitu kan, ngecat, dan akhirnya saya sangat tertarik. Akhirnya kami ketemu, dan teman saya itu menceritakan tentang bisnisnya yang membuat dia bisa jalan-jalan ya, menghasilkan income. Hari itu juga saya langsung memutuskan setelah dijelaskan bisnis marketing plan-nya, saya sangat tertarik. Wow, ini luar biasa sekali ya. Karena di situ dikatakan bahwa income-nya itu potensinya itu sampai miliaran per bulan, bahkan unlimited. Ya, hari itu saya juga bilang, aduh, kok ada bisnis kayak gini ya, itu kembali membangunkan impian-impian saya yang tadinya saya berpikir ya, income saya ya dari penghasilan saya sendiri, saya mengerjakannya sendiri. Nah setelah itu, setelah join Diamond, ya paket yang terbaik yang saya ambil, hari itu juga saya langsung menjoinkan orang lagi ya, ketemu orang sharing Diamond lagi, dan dalam waktu nggak sampai sebulan saat itu saya langsung balik modal, bahkan lebih dari modal yang saya keluarkan di awal ya, pada saat investasi. Dan satu lagi saya dapat trip waktu itu langsung ke Dubai ya, dapat trip ke Dubai, mau investasi balik. Wah luar biasa banget ya bisnis ini. Nah sekarang saya mau menceritakan ya bagaimana setelah saya bergabung di bisnis ini, setelah pulang dari Dubai, saya ikut trainingnya, saya ikut meetingnya, setiap pertemuan saya hadir ya, dan di situ saya melihat bahwa itu berbeda dengan bisnis di luaran ya. Dan bisnis MLM konvensional itu tidak memiliki support system. Sementara bisnis yang sedang saya jalani, bisnis yang sedang saya ada di dalamnya itu memiliki support system, ya, yaitu Freedom Fatnet Global. Nah, support system ini yang membantu saya bagaimana dari satu vince ini menduplikasi menjadi vince yang lain ya. Jadi support di FFG ini dari 1 itu menjadi 10, menjadi 100 dan menjadi 1000. Network saya itu kemudian menjadi aset saya, menjadi kemakmuran saya. Nah, di sini saya melihat bahwa
wow, ini kesempatan saya. Bagaimana saya tidak mencari uang lagi sendiri, tapi saya menghasilkan dari jaringan. Karena sekarang semua bisnis itu larinya ke jaringan, Mbak Cindy. Even bank itu semuanya larinya juga ke jaringan. Nah, ini adalah Freedom Fighter Global ya, kita punya support system. Founder dari kita patut berbangga karena founder dari FFG adalah Bapak Ogi Hianata. Beliau adalah putra Indonesia yang berasal dari Tarakan, kota Tarakan ya. Halo Tarakan ya, bangga banget ya. Lahir leader besar di kota Anda ya, Bapak Ogi Hianata. Beliau ini telah mengembangkan networknya lebih ke 80 negara ya, ke beberapa benua. Nah, apa yang mendasari konsep apa yang mendasari Pak Onggi hingga bisnisnya ini bisa berkembang ke 80 negara, yaitu konsep yang sama dengan yang dimiliki oleh franchise ya atau bisnis waralaba ya, contohnya McD. Nah, kenapa McD itu bisa berkembang pesat di seluruh dunia? Karena McD itu memiliki standar kerja yang sama. Coba kita lihat ya, kalau kita pergi ke McD atau ke Kentucky ya, kita lihat mereka punya ini semua sama ya, gerainya sama, outlet-outletnya sama ya, di setiap kota bahkan di setiap negara. Nah, Robert Kiyosaki mengatakan bahwa kalau kita ingin bergabung dalam suatu bisnis jaringan ya, bisnis jaringan itu harus yang memiliki pelatihan, artinya memiliki support system. Nah, itulah syarat yang membuat kita passive income di bisnis ini. Nah, support system itu berfungsi berguna untuk menduplikasikan standar kerja yang sama. Untuk itulah FFG hadir untuk Anda. Nah, saya mau cerita sedikit. Pada saat saya menjalankan mentoring program dari bisnis ini ya, saya waktu itu menghasilkan dengan support system FFG, saya waktu itu melahirkan juga mentor baru di luar kota. Ya, kota itu sekitar 8 jam, kalau kita naik bus itu 8 jam dari Makassar ya. Tapi dengan support system yang proven ini, lahir leader baru dan dia menduplikasi cara kerja sistem, bukan cara kerja saya ya, tetapi menduplikasi sistem. Nah, di FFG itu memberikan ya apa yang kita butuhkan sebagai seorang pembangun jaringan, sebagai professional network builder. Nah, pertama yang diberikan oleh FFG yaitu pendidikan tentang bagaimana kita membangun jaringan, ya, membangun kemakmuran kita, membangun jaringan kita di kota-kota maupun di negara. Dan yang paling pentingnya lagi yaitu ada satu pelatihan yaitu a life changing bootcamp, ya. Ini satu pelatihan yang luar biasa amazing ya. Karena boleh saya katakan seperti itu, 80 negara ya datang ke Indonesia hanya untuk belajar loh. Belajar ya, yang adanya kita orang Indonesia datang pergi ke luar negeri untuk belajar ya. Ini mereka datang ke Indonesia untuk belajar bagaimana membangun jaringan ya, dan bagaimana mereka bisa optimal dalam pencapaiannya. Nah, kemudian ada juga materi-materi training yang berkualitas, CD ya, kaset-kaset, kemudian juga buku-buku yang berkualitas, ya. Kemudian FFG juga ada presentasi-presentasi ya, presentasi standar seperti Wealthy Show, ada seminar dan training ya, follow through Wealthy Shell, FFGO Day and Night. Kemudian juga yang tadi saya ceritakan yaitu mentoring program, bagaimana kita bisa dalam 90 hari mengembangkan jaringan kita, dan ada program 3x21 Personal Growth Program. Satu program yang luar biasa membangun mindset kita dari active income, ya, saya pribadi ya, bagaimana dari seorang active income itu berubah menjadi tools-tools yang lain di mana kita bisa belajar ya bersama-sama di dalam satu komunitas FFG. Nah, kita bisa melihat bahwa FFG itu sudah berkembang di 80 negara ya. Satu sistem kemudian ini adalah FFG itu berkembang di 80 negara ya. Kita bisa lihat satu support system yang ada berasal dari Indonesia itu bisa menyebar ke 80 negara,
itu tidak lain karena sistem ya, karena support sistem standar kerja yang dijalankan. Kita bisa lihat ini kota-kota di Indonesia, ada Balikpapan, Makassar, Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, dan bahkan sampai ke benua Afrika. Ya, Afrika itu 80 Afrika itu sudah ada di dalam FFG. Ya, bukan cuma di Afrika juga, ada di beberapa negara seperti Kamboja, ya. Ada bahkan ini negara yang baru kita dengar ya, Ivory Coast ya, Pantai Gading ya. Di Solomon Island ya. Di Timor Leste, pokoknya wow, 80 negara luar biasa banget ya. Di situ saya mulai merasa bahwa saya ini ada menjadi bagian dari satu bisnis besar ya, dari satu venture bisa menduplikasi dan bisa bermultiplikasi ya. Dan yang saya lihat ini bahwa sistem dari FFG ini betul-betul mengajarkan kita bagaimana kita sebagai seorang profesional network builder itu orang-orang yang benar-benar Ibu Vince, mindset-nya saya nggak bisa dengar. maju ya. Dan kita bisa lihat, halo, iya Mbak Cindy. Oke, sudah oke Bu. Oh iya baik. Dan hebatnya lagi ya, FFG itu telah diakui dunia ya. Ini adalah penghargaan yang diperoleh oleh FFG. FFG memecahkan 5 rekor dunia, 3 yang di Indonesia dan 2-nya itu di Afrika. Nah, selain itu FFG juga mendapat kehormatan ya, founder kita Bapak Ogi Hianata saat itu diundang secara khusus untuk menjadi pembicara dalam satu seminar yang dilakukan oleh Bapak John C. Maxwell, seorang Bapak leadership coach, Bapak yang coach yang sering melakukan training-training kepada pemimpin-pemimpin dunia ya. Kemudian juga Bapak Ogi mendapat kehormatan, sekali lagi mendapat kehormatan untuk menjadi cover di sebuah majalah Networking Times, di mana majalah ini terbit di 162 negara. Kita bisa lihat ya, di situ ada Rich DeVos, ada Chris Dunson, ya. Mereka itu orang-orang hebat dunia, tetapi kita punya leader, ya, Bapak Ogi Hianata bisa bersanding dengan mereka. Jadi luar biasa Mbak Cindy yang disiapkan oleh FFG untuk kita, dan di situ saya merasa confidence saya naik ya, dengan adanya sistem support system dari FFG. Di situ ada F1, ya, tools-tools yang disediakan oleh FFG, kemudian kita melakukan habit, ya, kemudian kita melakukan mentoring program, bootcamp, kemudian pelatihan untuk pemasar ya, netcamp, dan kemudian kita menjadi mentor, itu adalah kunci untuk keberhasilan kita menuju passive income. Dan sekian sharing dari saya, Mbak Cindy, mengenai support system yang ada di FFG, yang membantu kita bagaimana kita menduplikasikan, bagaimana faktor kali yang tadinya menghasilkan sendiri, itu bisa menghasilkan dari 10, 20, 30, ratusan ribuan jutaan orang. Ya, oke, malam hari ini juga Mbak Cindy, saya mengundang teman saya ya, seorang ibu rumah tangga tadinya, tapi sekarang beliau adalah seorang mom entrepreneur. Ya, beliau berasal dari Makassar dan beliau telah mengembangkan jaringannya di berbagai kota, bahkan di negara. Ya, nah kita ingin mendengar sharing beliau bagaimana bisnis ini menyelamatkan ya keuangan beliau pada saat terjadi krisis di dalam keluarga. Halo, apa kabar Ibu Asma? Halo Ibu Vince, selamat malam. Apa kabar Bu? Kabar luar biasa. Wow, bulan puasa masih segar terus ya Bu? Alhamdulillah. Oke. Ya, Bu Asma, boleh Ibu sharing sedikit ya pengalaman-pengalaman Bu Asma ya, banyak teman-teman bro and sis yang pengen mendengar langsung bagaimana Ibu menjalani bisnis ini yang tadinya Ibu semulanya profesinya sebagai ibu rumah tangga, kemudian bisa menjadi seorang entrepreneur. Silakan Ibu Asma. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya malam ini ya. Latar
latar belakang saya adalah ibu rumah tangga. Awal saya bergabung di bisnis ini, waktu itu saya lihat adalah produknya. Jadi saya diperkenalkan produknya, saya pakai, dan kemudian kami diperlihatkan peluang bisnisnya. Nah, waktu itu yang melihat peluang bisnisnya adalah suami saya, karena latar belakang suami saya adalah pengusaha. Waktu diperlihatkan peluang bisnisnya, sama ya dengan Pak Steven tadi ya, dengan modal yang kecil seperti yang diceritakan dengan Pak Kelvin, kok bisa menghasilkan income yang besar, bahkan potensinya adalah passive income ya. Jadi akhirnya suami saya ambil peluangnya dan langsung ambil paket yang terbaik yaitu diamond waktu itu ya. Nah, karena suami saya punya toko, kami punya tailor ya, dia masih mengurusi tokonya, akhirnya bisnis itu otomatis saya yang jalankan. Padahal waktu itu saya sama sekali tidak ada pengalaman bekerja, saya tidak ada pengalaman bisnis. Saya memang setiap hari ke toko, tapi tugas saya itu cuma sebagai kasir, Bu Vince dan teman-teman. Jadi sama sekali tidak ada pengalaman. Dan latar belakang saya ya, cerita saya yang dulu ya, saya adalah seorang ibu, seorang anak, dan seorang istri itu yang manja. Jadi saya dulu itu sangat tergantung sama suami saya. Tergantungnya begini, jadi urusan rumah semua yang urus suami saya. Urusan dapur, tagihan listrik, bayar sekolah anak, semuanya pokoknya itu suami saya yang urus ya. Saya sama sekali tidak tahu apa-apa. Dan contohnya lagi ya, saya waktu itu tuh tidak punya rekening. Bukan saya gaptek, tapi saya pikir karena setiap kali saya mau transfer, saya bisa minta tolong sama suami saya, tapi minta tolong transfer, seperti itu. Jadi saya pikir buat apa saya harus repot-repot ke bank untuk buka rekening. Dan saya juga baru diizinkan suami saya untuk bawa mobil, karena zaman dulu itu saya tidak diizinkan bawa mobil. Kenapa? Ya saya pikir juga saya tidak ngotot untuk mau belajar mobil. Kenapa? Karena saya ada supir, saya ada suami saya yang antar kemana-mana. Nyaman rasanya duduk di belakangnya disupiri ya. Jadi itulah kondisi saya yang dulu. Sama sekali tidak ada pengalaman. Tapi seperti yang diceritakan Bu Vince tadi, FFG itu saya join di bisnis ini, itu ada FFG, ada support system yang betul-betul menuntun saya langkah demi langkah dalam menjalankan bisnis ini. Ya, begitu saya diperkenalkan FFG, saya ikuti semua pertemuannya. Saya ikut bootcamp, saya ikut network camp, saya ikut 3x21, dan setelah saya betul-betul jalankan, secara tidak sadar itu betul merubah karakter saya dan membuat mental saya itu menjadi kuat. Nah, itu yang luar biasa bisnis ini dengan FFG. Contohnya saja ya, saya kan ibu rumah tangga, tidak punya pengalaman apa-apa. Nah, bisnis ini kan harus ngomong sama orang, harus kita ceritakan, harus kita sharingkan. Nah, waktu itu saya mengundang beberapa teman saya untuk datang ke rumah, untuk saya mau cerita. Nah, waktu itu ya, saya yakin Ibu Iin nonton di sini ya. Halo Bu Iin. Waktu itu Bu Iin datang ke rumah saya dari Surabaya, datang untuk bantu saya ceritanya untuk sharing. Nah, saya itu disuruh buka, memperkenalkan mereka, Bu Iin sama Bu Ati. Saking saya gugupnya, itu saya lari ke dalam rumah dan saya sembunyi loh di bawah meja. Ini kisah nyata. Betul-betul, dan Bu Iin tuh narik saya, ayo kamu belajar untuk ngomong. Dan akhirnya dari saya bicara di depan 2 orang, mulai belajar, bicara di depan 3 orang, kemudian mulai bicara depan ratusan orang, dan akhirnya ada acara luar biasa FFG ya di Ana Night, saya itu bisa bicara di depan ribuan orang loh. Nah, bagi saya, orang yang tidak punya pengalaman untuk bicara depan banyak orang, itu satu hal yang luar biasa bagi saya. Dan yang luar biasanya itu begini, waktu itu ya saya ada pengalaman, anak saya yang pertama, itu dia mau presentasi di sekolahnya. Nah, waktu itu dia minta sama saya, Mami, ayo ajari saya presentasi. Loh kok Mami? Dia bilang begini, loh kan Mami jago bicara, Mami sudah bisa bicara di mana-mana.
waduh, saya itu perasaan bagaimana ya, saya merasa saya bisa memberi contoh yang baik untuk anak saya. Nah, setelah saya begitu mengikuti step by step dari FFG, kemudian jaringan saya itu berkembang ke Sulawesi, ke kota-kota lain, bahkan ada yang join di luar negeri. Nah, waktu itu kan income masuk, income-nya itu bagi saya itu luar biasa. Itu besar, bukan lumayan, tapi itu besar bagi saya. Nah, waktu itu saya pakai untuk diri sendiri. Nah, teman-teman tahu kan kalau kita ibu-ibu kan sukanya belanja, sukanya apalagi beli baju, tas. Nah, saya pakai waktu itu. Nah, tapi luar biasa di FFG saya tuh berubah. Jadi orang yang boros, saya tuh berubah menjadi orang yang mulai menabung. Karena di salah satu pertemuan FFG saya diajari yang namanya memanage uang. Nah, teman-teman singkat cerita, beberapa tahun yang lalu dari kondisi kami baik-baik saja, beberapa tahun yang lalu itu kondisi toko suami saya itu mengalami tantangan. Nah, dan tantangannya itu bukan tantangan yang biasa. Tantangannya itu bagi kami sekeluarga itu luar biasa. Saya baru tahu setelah beberapa lama kejadiannya, suami saya cerita kepada saya, dan saya sempat shock waktu itu, tapi tidak berapa lama saya bisa berubah, dan waktu itu yang saya syukuri adalah saya ready, karena saya punya passive income. Waktu itu suami saya cerita kondisi keuangannya, tabungannya sudah habis dipakai untuk bayar ini itu, dan saya bilang dari bisnis ini saya punya tabungan. Dan yang luar biasa, saya dulunya orang yang begini sama suami pada beberapa tahun yang lalu sampai hari ini, waktu itu saya membayar beberapa tagihan kartu kredit suami saya yang nilainya ratusan ya, itu dari bisnis ini. Bahkan selama kondisi tantangan itu, 70% dari kebutuhan rumah tangga kami itu full dari bisnis ini. Nah, teman-teman, passive income menyelamatkan di saat yang tepat. Dan yang luar biasa lagi, pada saat tantangan itu datang, mental saya sudah siap. Saya tidak bisa bayangkan, kalau waktu itu saya masih sebagai Asma yang seperti anak kecil, pada saat tantangan itu datang, bagaimana dengan suami saya? Bagaimana dengan anak-anak saya? Tapi waktu itu saya bersyukur FFG menguatkan mental saya bangkit sebangkit-bangkitnya. Saya tidak pernah memperlihatkan memperlihatkan wajah susah ke suami saya, kami tidak pernah membahas masalah, dan akhirnya kami bisa bangkit. Itu yang luar biasa. Dari bisnis yang saya anggap cuma untuk saya pribadi, ternyata bisa menyelamatkan keluarga saya. Dan seperti hari ini, di saat kondisi orang semua rata-rata khawatir, saya betul-betul merasa aman dari sisi keuangan. Itu yang luar biasa. Apalagi ini adalah bulan Ramadan ya. Saya rasa bulan Ramadan ini, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Bulan kita berbagi. Ini adalah hal baik yang harus kita bagikan ke banyak orang. Sesuatu yang baik harus kita ceritakan. Teman-teman yang ada di channel ini, saya yakin orang yang mengundang teman-teman, orang yang membagikan link YouTube ini kepada teman-teman adalah orang yang peduli kepada kalian. Mereka adalah orang yang punya hati. Dan yang luar biasa, saya belajar lagi dari FFG, dari bisnis ini, adalah apa yang terjadi di hari ini karena keputusan saya di masa yang lalu. Dan apa yang terjadi di masa yang akan datang karena keputusan saya hari ini. Demikian sharing saya, insya Allah bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC-nya. Wow, dahsyat banget ya teman-teman ya. Sharing yang luar biasa dari Ibu Vinca dan sharing yang luar biasa dari Ibu Asma juga. Bagi teman-teman yang mendapatkan manfaat, mendapatkan pencerahan gitu ya, mendapatkan satu info yang sangat luar biasa, teman-teman bisa leave comment di bawah ini, like and subscribe. Dan ingat teman-teman, kalau teman-teman juga mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa, dan teman-teman langsung ingat gitu ya, ada si ini, si itu, si A, si B, orang yang terkasih, orang yang Anda sayangi dan orang cintai, segera sharekan link ini ke teman-teman Anda semua, oke? Nah,
acara malam ini sudah selesai. Saya cuma ingatkan teman-teman, ini waktunya Anda mengambil satu keputusan yang luar biasa. Oke, sekian dari saya, teman-teman. Stay happy, stay healthy, and stay harmony. Ciao.